Sebelum sampai ke sana, yuk kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan dalam upaya menuju kita tetap menjaga sustainnya air demi kehidupan ke depan. Untuk terus bergerak, ini sebuah syiar yang harus disampaikan. Bu, saya aja di sini kayaknya mau nangis deh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Gema Adania di podcast FPRB kali ini. Di sore hari ini kita akan membahas seputar apa itu panen air hujan. Dan di sebelah saya sudah hadir tamu yang sangat spesial, dan pastinya FPRB bangga sekali dong dengan kehadiran tamu kita sore kali ini, yaitu Ibu Sri Wahyuningsih, Sarjana Agama, atau Ibu Sri Wahyuningsih SAG. Kita sapa langsung kepada beliau. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh sahabat tangguh di Kabupaten Sampang tentunya, dan dimanapun yang bisa mengakses link ini. Ini panggilannya Ibu Sri atau Bu Wahyu atau Bu Ningsih nih, Bu? Kayaknya lebih familiar Buning ya. Buning gitu ya. Dari namanya aja Sri Wahyuningsih. Sangat nasionalisme sekali ya, Indonesia sekali namanya. Tentu. Jawa ya, Bu ya? Jawa. Ibu Sri Wahyuningsih ini alias Buning ini lahir di Sleman. Dan beliau adalah ketua Yayasan Mutiara Banyulangit, pendiri komunitas Banyu Bening, pendiri sekolah air hujan, dan penghargaan yang banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Bisa nanti kalian lihat di describe box. Dan Ibu datang ke sini jauh ya, Bu ya? Jauh, dekat, hanya soal hati. Tinggal kita bicara tentang syiar, tentang misi yang sama. Ketika bicara kemanusiaan, tidak akan ada batas teritori. Dekat kok, Bu, dari Google Map kan ya. Tinggal 2 detik udah bisa ketemu. Itulah. Ngomong-ngomong, Ibu sebelum dari sini dari mana sebelumnya? Tadi ada kegiatan di Kabupaten Pamekasan. Jadi kami dengan PBB di Pamekasan juga FRB PB-nya untuk juga bicara tentang kepenyertaan yang terkait dengan bencana hidrometeorologi. Luar biasa sekali, Bu, ini. Jadi demi FPRB dari jauh-jauh udah capek-capek ya, langsung ke sini, langsung nggak ada jeda sama sekali ya, Bu ya. Dan ini malah saya terima kasih sekali difasilitasi oleh FPRB Kabupaten Sampang ini untuk menyampaikan informasi ataupun sedikit apa yang kami lakukan terkait dengan pengelolaan air hujan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan Ibu Ning ini luar biasa sekali, wanita yang sangat inspiratif tentunya. Jadi beliau wanita yang bisa menjadi pemimpin dan ya, Bu ya, sangat banyak pengalaman pastinya ya, Bu ya, sebelumnya. Ya, karena kita harus belajar dari lingkungan kita, belajar dari apa yang kita temui, dan belajar dimanapun kan kita bisa. Jadi kita untuk mengubah mindset masyarakat kita juga bahwa kita belajar ini tidak harus selalu di lembaga yang formal, tapi dimanapun kita berada sebetulnya kita bisa belajar, termasuk ketika kita bicara tentang lingkungan dan alam ini. Luar biasa sekali. Sebelumnya komunitas Banyu Bening ini berdiri sejak 22 Maret 2012. Berarti sudah 10 tahun ya, Bu ya, kira-kira. Berada di Yogyakarta. Ada nggak selain di Yogyakarta, Bu? Nah, kebetulan kita punya jaringan ya hampir di seluruh Indonesia, sekalipun masih skalanya kecil-kecil di beberapa wilayah. Kita ada di Merauke, ada, kemudian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi masing-masing, sekalipun masih di titik-titik yang kecil.
itu kita sudah ada embrio-embrio di sana gitu. Jadi memang kita ingin jaringan-jaringan ini yang kemudian nanti mereka mengembangkan di wilayah masing-masing gitu. Keren sekali, luar biasa. Komunitas ini memanfaatkan mengelola air hujan serta memiliki berbagai pengalaman tentang manfaat air hujan dalam kehidupan ya Bu ya. Baik konsumsi sehari-hari maupun terapi berbagai keluhan. Maksudnya berbagai keluhan itu gimana Bu? Sebagai obat salah satunya kayak gimana Bu? Nah, kita mesti meluruskan ya bahwa air ini bukan obat tapi sebuah sarana. Saya ingin berbicara dulu tentang memulai apa sih yang namanya kita mengelola kemudian memanfaatkan air hujan ini, karena kita ketika bicara air adalah bicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup kita. Jadi artinya ketika kita bicara air adalah bicara kehidupan. Nah, kami lebih berfokus untuk mengelola dan memanfaatkan air hujan ini terkait dengan beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita. Di antara salah satunya adalah tentang masalah yang terkait dengan air, terutama ketika musim penghujan sedikit saja di mana-mana sudah terjadi banjir. Kemudian ketika musim kemarau sebentar saja di mana-mana sudah terjadi kekeringan. Artinya apa? Artinya kita punya anugerah yang luar biasa tapi belum terkelola dengan baik, belum termanajemen dengan baik, sehingga ini menjadikan permasalahan yang berkepanjangan yang nggak pernah terselesaikan. Maka dari detik ini yuk kita mulai belajar bersama terkait apa sih tentunya memanen air hujan yang sudah kami lakukan di Sleman, Yogyakarta ini. Berhubung sekarang lagi membahas panen air hujan ini Bu, apa sih panen air hujan itu? Kalau boleh tahu. Panen air hujan itu pengertiannya sederhana. Ini hebatnya ya, kita nggak pernah menanam tapi kita panen. Panen air hujan adalah bagaimana kita menampung, kemudian mengelola apa yang kita tampung ini, selanjutnya kita manfaatkan. Nah, kita ingin bicara menampung ini dalam dua sisi. Menampung untuk kebutuhan kita sehari-hari, kemudian kita menampung juga untuk cadangan ke depan gitu. Karena ini penting, ketika kita bicara cadangan, tentu artinya kita bicara tentang pengelolaan. Nah, ini semua terkait bagaimana kita menampung air hujan ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yang kemudian dari sisa kita menampung ini harus kita buat cadangan ketika musim kemarau, sehingga nanti ketika di kemarau kita nggak kebingungan air. Dengan cara apa? Dengan sistem menabung. Nah, nanti menabungnya seperti apa? Bisa dengan banyak cara. Kalau kita punya sumur-sumur yang ada, ya kita menabung di sumur. Kalau kita belum punya sumur, bikin sumur resapan. Atau kita bikin bak-bak besar, yang artinya kita bagaimana mengelola air hujan ini untuk memenuhi kebutuhan ketika musim penghujan sampai musim penghujan berikutnya, agar kita tidak termindset untuk eksploitasi air tanah. Benar, karena ada dua sisi yang akan kita bahas. Salah satunya di sini adalah tentang krisis. Kita saat ini sebetulnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja terkait dengan kondisi air permukaan kita, air tanah dalam hal ini, di mana kita harus tahu kita selalu mengambil tapi tidak pernah mengembalikan. Artinya ke depan kita akan mengalami defisit yang luar biasa. Sedangkan yang memanfaatkan air ini ke depan kan semakin banyak. Kalau kemudian kita mengambil tidak memasukkan kembali, akan terjadi permasalahan ke depan yang terkait dengan air tanah ini. Dan ini sudah dimulai, ini Jawa, Bali, Madura masuk di dalamnya. Itu kita sudah dalam zona yang tidak baik-baik saja. Ini yang harus masyarakat tahu. Dan solusi apa yang harus masyarakat ketahui, yaitu dengan panen air hujan ini gitu. Jadi panen air hujan tadi kata Bu Ning harus menabung di sumur, di tandon, bukan menabung uang di sumur ya Bu ya, tapi menabung air maksudnya. Ada orang bijak bilang begini Mbak, jadi kalau tetes air terakhir nanti terminum, kita baru tahu betapa tidak berharganya semua yang kita miliki. Entah itu harta kita, emas kita, dan semuanya. Sebelum sampai ke sana, yuk kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan dalam upaya menuju kita tetap menjaga sustainnya air demi kehidupan ke depan gitu. Siap. Semoga warga Sampang menuju yang lebih baik lagi tentunya dalam memanen air hujan ini ya Ibu ya. Ya, tentunya. Kalau boleh tahu teman-teman FPRB ini, proses dan alat yang dibutuhkan itu apa aja sih Bu? Sebetulnya sederhana. Yang paling kunci adalah niat. Karena niat itu menjadi penting. Kita punya infrastruktur seperti apa, kalau nggak punya niat, kita nggak punya niat untuk melakukan ini sama juga. Maka yang terpenting adalah niat. Kemudian yang kedua apa? Wadah apa yang kita punya. Nah, di sekolah air hujan Banyu Bening kita ajarkan dua metode. Yang pertama adalah penampungan manual. Kemudian yang kedua dengan gambaran filter, karena memang teknologinya UGM. Jadi yang dengan cara manual ini ada tata cara, mohon izin untuk diperhatikan.
Yang pertama adalah ketika musim kemarau tiba menuju musim penghujan, hujan pertama lewatkan dulu. Karena tentu polutannya luar biasa, baik itu polutan atap maupun polutan udara. Yang kedua, setelah nanti hujan 2-3 kali, lewatkan juga 10-15 menit. Karena ini untuk meyakinkan polutan ini sudah bersih apa belum. Baru kita tampung. Setelah kita tampung, kita apakan? Kita saring. Karena siapa tahu debu halus ini ikat terlarut di dalam air. Nah, menyaringnya pakai apa? Silahkan pakai kain-kain yang bersih, dakron dan sebagainya. Jadi mudah saja. Maka kuncinya adalah di niat. Baru setelah kita saring, simpan di tempat-tempat tertutup. Ini konsep ini penting. Karena dengan tempat atau wadah yang tertutup ini akan menghindarkan air terkontaminasi kotoran. Dan kalau nanti wadah yang kita pakai ini tembus matahari, silahkan hindarkan dari matahari langsung. Karena nanti kalau air ini punya potensi spora lumut, nanti kalau kena sinar matahari ada tumbuh lumut, nanti bingung lagi gitu ya. Jadi ini penting konsep bagaimana kita menampungnya. Kemudian yang kedua dengan sistem Gamarin filter, di mana teknologi ini untuk sampai ke tampungan air itu sudah melalui 3 filterisasi. Yang pertama dari talang, itu ada sambungan pipa. Pipa kita bisa biasanya menggunakan pipa entah monggo 3D 4D. Nah, di situ ada filter berupa streaming. Agar apa? Agar tikus, cicak, terutama sampah-sampah yang sifatnya berat itu tidak masuk. Baru nanti air hujan pertama akan masuk tabung atau wadah yang memang itu disiapkan instalasinya. Baru yang ketiga masuk ke tampungan dan itu difilter sekali lagi, ditutup tampungan. Nanti silahkan diperlihatkan ilustrasi pemanenan yang model Gamarin filter ini gitu nggih. Jadi itu pentingnya bahwa yang pertama adalah kesiapan mental kita. Ada niat, kemudian kalau soal apa saja yang dibutuhkan, wadah-wadah yang kita punya atau dengan metode Gamarin filter yang di situ bisa nanti kita kirimkan detailnya yang dibutuhkan, pipa berapa saja, tandon seperti apa, itu saya rasa ke depan mudah. Yang penting bagaimana masyarakat ini terbuka dulu mindsetnya bahwa air hujan ini solusi untuk kita bersama dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan terkait air, termasuk salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan sampah botol kemasan gitu. Tadi kan katanya niat ya Bu ya nomor 1 dan kemauan pada diri sendiri. Gimana sih Bu cara membangun niat? Kan sebelumnya nggak mungkin langsung banyak gitu ya peminatnya yang ingin yang sadar akan air hujan ini, panen air hujan ini. Bagaimana cara Ibu sebelumnya agar menarik perhatian para milenial serta warga-warga masyarakat sekeliling agar mau gitu Bu? Oh ya, memang banyak metode yang kita masuk ya, karena kita memang nggak mudah, apalagi segmen masyarakat kita sangat beragam. Ada tataran dengan latar belakang pemikiran yang macam-macam, kemudian pola pikir yang berbeda, ini tentu mempengaruhi. Nah, kalau kami kepada masyarakat biasanya yang kita angkat adalah isu kesehatan. Siapa sih yang nggak pengen sehat gitu kira-kira? Semuanya pengen. Nah, semuanya pengen tentunya. Nah, kalau mau sehat ya sederhana saja, minumlah air hujan. Kok bisa gitu? Karena ternyata teman-teman ya, teman sahabat tangguh, air hujan ini karena relatif pengotornya lebih sedikit dibanding air yang sudah jatuh ke tanah, dia memiliki karakter klaster molekul air yang kecil. Nah, klaster molekul air yang kecil inilah air-air yang mudah masuk ke sel. Sedangkan kita tahu nih, air masuk ke dalam tubuh kita itu punya banyak peran. Dia sebagai penyeimbang suhu tubuh, kemudian dia sebagai alat transportasi bagi nutrisi maupun oksigen yang kita asup, ini penting. Karena sebaik apapun nutrisi atau gizi yang kita asup, ketika transportasi yang membawa ke dalam sel ini tidak bisa masuk, nggak akan optimal. Kemudian ketiga, yang tidak kalah penting, bagaimana air ini berfungsi sebagai untuk bisa menghidrasi sel. Karena nanti kalau terjadi dehidrasi kita akan bermasalah di beberapa organ kita. Nah, fungsi air yang luar biasa ini tentu kita akan memilih kualitas air yang baik untuk bisa masuk. Dan air yang bisa mudah masuk serta mudah kita dapatkan dari air hujan itu. Kalau kita yang muslim tentu tahu nih, di beberapa ayat di Al-Quran ada 55 ayat yang membahas tentang air hujan ini. Dan salah satunya di Al-Furqan 48 yang bicara tentang air hujan. Wa ma'anzala minas sama'i ma'an tahura, artinya aku turunkan air yang sangat bersih dari langit.
Mau kurang yakin di mana lagi kata Allah. Hanya mungkin keraguan-raguan kondisi kita saat ini seperti ini loh. Nah, itulah penting kita untuk menjaga bagaimana air hujan ini tetap higienis sampai ke kita. Disitulah pentingnya kita kemudian mendirikan sekolah air hujan itu untuk saling belajar seperti apa sih menampung yang tepat, kemudian mengelola yang tepat, memanajemen agar kita punya kecukupan air sampai hujan berikutnya, kira-kira gitu. Adalah Ibu Buning jagonya gitu ya. Jadi sebelumnya Ibu cara mempromosikan kepada masyarakat gitu, apa melalui podcast seperti ini atau melalui sosial media atau bagaimana? Banyak cara, dan kebetulan kami besar karena media salah satunya ya. Kami besar karena media, hampir semua media nasional kita pernah meliput kita, itu salah satu cara kita untuk sosialisasi juga. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat kita punya kearifan lokal masing-masing, itu harus diangkat. Itu penting agar cara masuk kita tepat. Sebelumnya sosial medianya apa nih Bu? Oh, sosial media kita ada webnya Sekolah Air Hujan, FB Sekolah Air Hujan, serta ada IG Sekolah Air Hujan ya. Tapi yang terlebih lagi, kita juga untuk cara masuk ke masyarakat ini kan kalangan milenial nih. Tapi bagaimana kita campaign kepada kalangan-kalangan tertentu, kita angkat kearifan lokal juga di satu tempat. Salah satunya di kami kita adakan yang namanya kenduri air hujan. Kita kalau ngomong tentang air hujan tuh orang nggak banyak tertarik nih. Harus kita kemas sedemikian rupa, kearifan lokal, budaya lokal kita angkat. Mungkin orang awalnya cuma pengen lihat nih ada kesenian apa gitu ya. Tapi di situ informasi tentang air hujan ini masuk dan mereka akan bertanya gitu. Jadi bagaimana kemasan sebuah campaign itu harus kita bikin sedemikian rupa sehingga tertarik, termasuk ketika di era-era milenial ini, bagaimana memanfaatkan peran media sosial dalam kita campaign ini. Mungkin sekarang sudah ada TikTok dan sebagainya ya. Ini bisa kita optimalkan, salah satunya dengan podcast ini. Memang beberapa tempat kita sudah juga melakukan podcast gini. Nah, ini nanti harapannya termasuk di FPRB Kabupaten Sampang ini bisa memanfaatkan media sosial ini untuk penyambung lidah terkait dengan campaign air hujan ini dalam upaya penyelesaian beberapa masalah di Sampang ini. Ada kendala nggak sebelumnya dalam menyiarkan tentang panen air hujan ini kepada masyarakat? Saya melihatnya dari sisi lain, Mbak. Jadi Mbak Gema, kami tidak melihat bahwa ini sebagai kendala ya. Kami justru melihat ini sebuah tantangan. Ya, keren sekali. Perlu teman-teman ketahui ya, sahabat tangguh ketahui bahwa kami berada di Sleman di posisi air yang melimpah. Jadi air kami itu melimpah. Kami tidak kekurangan air karena kami di daerah catchment tangkapan air gitu ya. Tapi kenapa kemudian kami memanfaatkan ini? Karena kami sebetulnya penasaran nih. Kenapa setiap tahun masalah kita sama ya di Indonesia nih? Kalau kemarau sebentar nggak ada air di mana-mana. Hujan sebentar di mana-mana banjir. Nah disitulah kemudian kami berpikir ada apa dengan air hujan itu. Dan di Sleman yang notabene begitu melimpahnya air kami memulai ini. Tantangannya bukan kecil lagi, luar biasa beratnya gitu ya. Bahkan kita dianggap gila tuh, kurang kerjaan gitu. Air kita berlimpah, kenapa harus repot-repot begitu? Tapi itu dari situlah justru kemudian ketika kita bicara hidup, ketika kita bicara penghidupan ini, ketika kita bicara martabat manusia sebagai khalifatul fil ard, air ini harus kita sampaikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus mulai kita bicarakan dengan serius, kita muliakan untuk sustainable-nya kehidupan manusia. Wah, luar biasa sekali ya Buning. Jadi Buning ini sebenarnya terlahir dan hidup di tempat yang tidak sangat berlimpah air ya. Sangat berlimpah air tentunya. Tapi beliau sangat peduli dengan orang-orang yang tidak ada air atau kekurangan air ya Bu ya. Terutama yang terkait dengan permasalahan air secara menyeluruh ya. Berarti kan dari Ibu sendiri sudah dibangun niat bahwa beliau membantu dan akan sadar walaupun bukan dirinya sendiri yang mengalami, begitu ya Bu ya? Ya, tentu harus begitu. Keren sekali Bu, semoga menjadi amal jariah ya. Amin, amin, bersama-sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita berniat untuk sesuatu yang kita itu bermanfaat dalam hidup ini gitu. Termasuk ketika teman-teman tangguh bergabung di FPLB ini, tentu apa sih yang diingini? Dia hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan. Jadi itu yang harus ditanamkan ke generasi-generasi milenial saat ini. Nah, tinggal bagaimana dikemas untuk virus ini bisa masuk ke mereka dan diterima, kemudian mereka melakukan gitu. Kan sejauh ini teman-teman FPRB sudah mengenal apa itu panen air hujan. Nah,
apakah sehat bagi tubuh kita, Bu? Apa takutnya orang-orang di FPRB ini khawatir, oh air hujan. Oke, kita ndak usah sampai bicara tentang bagaimana secara saintifik ya, tapi dengan logika yang sangat sederhana saja. Coba Mbak Gema pikirkan, air hujan sebelum jatuh ke tanah itu tentu lebih bersih daripada air yang sudah di tanah. Artinya, mineral yang terlarut di dalam air hujan jauh lebih sedikit daripada yang sudah jatuh di tanah. Emang ada nih bangkai ikut terbang di udara? Tidak kan? Artinya bahwa semua polutan itu pada dasarnya terletak di bawah, di bumi, di tanah gitu. Nah, secara logika sederhana, tentu air hujan jauh lebih baik daripada air tanah. Sedangkan selama ini Anda mengkonsumsi air tanah gitu. Air pegunungan. Nah, oke, kita bicara air pegunungan. Yang paling diminati. Kata Al-Quran, dan aku turunkan air hujan sebagai sumber air di bumi. Dan kami turunkan air hujan menjadi sumber-sumber air di bumi. Jadi sumbernya air di bumi itu juga air hujan. Tinggal Anda memilih yang ori apa yang KW nih. Kenapa saya bicara KW? Karena kalau jatuhnya di pegunungan oke nih terjaga. Coba kalau jatuhnya itu di area-area yang mohon maaf, di situ lingkungan tidak terkelola dengan baik. Coba dilihat. Kita bisa melihat loh kalau jatuhnya di tempat-tempat yang kumuh gitu. Artinya kualitasnya juga akan menjadi lebih buruk. Nah, inilah pentingnya ketika kita bicara lingkungan, kita bicara tentang apa? Keterkaitan semua hal. Termasuk juga ketika kami bicara air, ini terkait dengan sampah, bagaimana air hujan ini memutus mata rantai botol-botol kemasan. Karena dengan memanfaatkan air hujan tentu kita nggak perlu lagi nih botol kemasan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya cadangan air dan tentu kita nggak perlu kos untuk air lagi. Mohon izin, kalau di Sampang ini ada 1.000 saja penduduk yang kemudian airnya per hari butuh 1.000 rupiah, bayangin berapa ini per hari di Sampang air ini, uang ini menguap untuk air. Artinya kita belum mandiri, ini akan ada permasalahan di ekonomi kita, karena dia akan air dengan kos, ini tentu mengurangi kos-kos yang lain. Padahal kita punya loh yang gratis gitu. Mungkin tidak sekarang kerasanya, Bu, tapi kedepannya lagi. Kita gitu sudah ya? Terasa sekarang. Sudah terasa. Sangat terasa. Kami pernah kedatangan tamu dari Kalimantan yang waktu itu dia bicara dulu orang sana memanfaatkan air hujan gitu. Kemudian tiba-tiba pelan-pelan bergesernya waktu, ada kemudahan-kemudahan, ada air galonan, kemudian air pump dan sebagainya. Pelan-pelan mereka melupakan tradisi ini. Yang menjadi ironi adalah semakin kesini harga air semakin mahal. Ya, benar tidak? Benar. Nah, di masyarakat ini ternyata di pinggiran sungai terbesar di Kalimantan, itu mereka yang nggak sanggup membeli air ini akhirnya mereka manfaatkan air sungai. Dan yang lebih ironi lagi, sungai ini aliran dari tambang-tambang emas yang menggunakan merkuri. Sehingga ini akan menjadi permasalahan yang serius. Nah, kita ada solusi yang lebih mudah termasuk di Sampang ini nih. Coba perhatikan, berapa duit untuk beli air? Kenapa nggak kita alihkan yang lain, kemudian kita campaign ini untuk disampaikan ke masyarakat. Nah, supaya masyarakat merasa butuh air ini, ayo kita pilih pola mau isu apa yang diangkat ke masyarakat, karena ini penting. Misalnya isu kesehatan, pengen sehat nggak? Kalau pengen sehat, yuk minum air hujan gitu. Ini loh contohnya, ini loh di FPRB Sampang sudah ada contohnya. Yuk kita belajar di sana, kita bareng-bareng untuk bisa melihat contoh nyata gitu. Agar apa? Bagaimana kita mendorong masyarakat untuk merasa butuh air ini? Itu kuncinya. Dan tentu ingat, masyarakat belajarnya hanya dengan 3M. Melihat, mengamati, meniru. Jadi masyarakat ini nggak tanya banyak hal, hanya dia tahu, oh Mbak Gema ngapain tuh? Loh kok dia minum air hujan? Kok nggak apa-apa? Berarti saya pun nggak apa-apa. Artinya ada praktek, contoh nyata yang bisa dilihat masyarakat gitu Mbak Gema. Ya, harus ada hasil dulu. Ya, masyarakat kita gitu itu melihatnya. Sekarang saya tanya, apakah Mbak Gema pernah tanya nih ketika di warung beli air gitu, ini ada uji labnya nggak? Nggak pernah. Artinya begitu bagaimana nanti tantangan buat FPRB Sampang ini untuk membranding air hujan ini seperti ketika branding air kemasan gitu. Setidaknya kita mengamankan beberapa ekonomi kita terkait dengan air ini. Yang kedua, kalau masyarakat nanti merasa butuh air ini, mereka lomba-lomba untuk menampung air hujan ini, permasalahan nanti banyak yang banjir. Tadi ada info bagaimana Sampang juga sudah banjir. Kemudian terkait sampah, bagaimana kekeringan melanda berapa puluh tadi
desa yang terkena dampak ini, ayo bareng-bareng bersama-sama. Tapi kuncinya untuk meyakinkan kita harus jadi contoh nyata yang bisa dilihat masyarakat. Itu saja. Kalau boleh tahu nih Bu, cara penyimpanan hasil panen air hujan kan tadi katanya di tempat yang bebas dari matahari. Kalau misal tandon di luar gitu Bu, apakah itu masih aman? Bukan kena langsung matahari gitu ya? Apakah karena tandon itu tebal atau tergantung dari tandonnya seperti apa atau bagaimana? Nah, tentu tergantung dari wadahnya ya. Yang pertama adalah tadi saya bilang usahakan kalau wadah yang itu mudah tertembus oleh sinar matahari, hindarkan dari sinar matahari. Tapi kalau memang wadah itu tidak tembus oleh sinar matahari nggak masalah. Atau yang dibuat dari dari beton misalnya, itu nggak masalah juga. Cuma prinsip tertutup rapat ini kunci agar tidak terkontaminasi oleh polutan lanjutan ketika kita menyimpan. Nanti kalau nyamuk masuk ada jentik ribut lagi. Nah itu. Nah kira-kira begitu, maka konsep tertutup rapat ini menjadi penting. Nah nanti kalau debu-debu masuk semua jadi sedimen nih. Nah ini yang harus kita antisipasi gitu ya. Artinya apa? Konsep menyimpan ini pertama tertutup rapat. Ya, ini kunci. Yang kedua, kalau wadah yang digunakan ini tembus oleh sinar matahari, maka harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, manfaatkan air ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rasakan manfaatnya dari memanfaatkan air ini, baik dari sisi ekonomi maupun dari kesehatan kita. Kemudian pacu kita untuk kemudian menyebarkan ke orang lain agar orang lain pun merasa butuh air ini. Gitu. Hindari sinar matahari tadi, misal sudah ada di luar begini Bu, apakah harus dibuat beton lagi buat menutupi dari sinar matahari atau bagaimana? Tidak, itu gampang saja, nanti orang nggak jadi nampung air hujan Mbak kalau begitu. Terlalu sulit kan? Terlalu sulit. Jadi kalau memang nanti bak-baknya sudah ada di luar, cukup aja nanti ditutup plastik yang rapat, itu kan nggak masalah gitu ya. Pernah nggak Bu Ning mengalami kesulitan dalam hal misal pernah gagal gitu Bu, sudah menampung air tapi ternyata di sana ada nyamuk gitu atau ada debu yang masuk begitu, terus dikemanakan air yang sudah terkontaminasi seperti itu? Bukan pernah, tapi sering ya pastinya itu. Jadi sering. Jadi kalau nanti menemui kasus seperti itu cukup disaring aja dan itu nanti sudah aman. Yang tidak aman adalah pikiran kita ketika kita berpikir air hujan ini tidak bersih. Maka tadi saya sampaikan nggak bersihnya di mana? Coba. Kalau jatuh di danah tuh barengan ada semua. Ada bangkai tikus, bangkai kucing, bahkan bangkai buaya darat. Tapi kalau di udara kan enggak. Artinya kotoran air hujan ini tidak sesignifikan air tanah. Dia sangat-sangat aman saja. Maka tantangan buat kita adalah merubah mindset masyarakat terkait dengan cara pandang terhadap air hujan ini. Gitu. Bisa dijelaskan juga nggak Bu Ning, apa itu elektrolisis air hujan itu seperti apa? Oke. Jadi di kami ada praktek untuk pengelolaan air hujan selanjutnya, tapi itu bukan satu-satunya cara mengolah. Karena saat yang tepat dan cara yang tepat Anda menampung, itu sudah bagian dari mengolah dan itu sudah sangat layak untuk dikonsumsi. Jadi jangan terpancing dengan apapun, atau kalau memang penjenengan masih ragu silahkan direbus. Cuman merebusnya usahakan selain aluminium. Karena aluminium ini ketika direbus dia menurunkan kadar kualitas airnya karena terlarut di dalam air gitu. Nah, kemudian di kami kenalkan teknologi namanya elektrolisis air, di mana air ini kita proses, di situ ada aliran listrik positif negatif. Jadi konsep dari alat ini adalah pertukaran ion. Jadi di split air ini dipecah. Kalau secara sederhana dari satu rasa dirubah menjadi dua rasa yang manfaatnya semuanya luar biasa. Yang satu air basah yang kita kenal dengan air ber-pH tinggi. Nah, yang itu punya manfaat untuk antioksidan gitu. Yang kedua adalah air asam yang kandungan oksigennya tinggi, yang dia berfungsi sebagai antiseptik. Maka kalau di tempat kami hand sanitizer itu nggak pakai alkohol, Mbak. Pakai dari air hujan air berarti. Asamnya air hujan ini, dan masing-masing ini manfaatnya nanti luar biasa. Kalau sampai Anda tahu manfaat air ini, nangis nanti kalau ada hujan nggak dimanfaatkan, karena dari situ multifungsi, dari gatelan, dari kemudian luka, benjolan, sakit gigi, sariawan, dan mungkin sakit hati juga bisa selesai loh dengan. Jangankan teman-teman di rumah Bu, saya aja di sini kayaknya mau nangis deh Bu. Ternyata air hujannya
yang selama ini kita sia-siakan gitu ya. Iya. Apa itu air hujan ternyata sangat bermanfaat dan kita baru tahu ini. Saya juga baru tahu dari Ibu, luar biasa sekali ya. Dan apa namanya? 2 hal mau saya sampaikan ke Anda. Bagaimana sih metode kita masuk ke masyarakat? Kalau masyarakat religi sebetulnya jauh lebih baik, lebih mudah. Karena di masyarakat yang religi, mereka dengan kuat agamanya, di situ air itu mesti semua dimuliakan. Misalnya kita bicara tentang Islam. Ada 55 ayat yang bicara tentang air hujan, bagaimana higienisnya air hujan, bagaimana air hujan ini mampu untuk mengokohkan telapak kaki kita ketika kita bicara kesehatan. Artinya ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita kemudian nggak percaya dan nggak yakin dengan Al-Quran, ini yang dites kita adalah soal keimanan. Karena Anda belajar, baca, nggak meyakini, yang dites keimanan. Yang kedua, cara masuk kita suguhkan data-data sains. Misalnya data-data dari uji lab dan sebagainya, tunjukkan ke mereka, sondingkan dengan aturan Kementerian Kesehatan terkait dengan syarat air bersih maupun syarat air minum. Suruh bandingkan dan nanti kecerdasan Anda menentukan di mana yang terbaik. Kira-kira begitu. Karena nanti silahkan nanti ditayangkan juga hasil uji lab kami untuk perbandingan yang bisa sahabat tangguh bandingkan dan dilihat gitu. Luar biasa sekali. Jadi dari sisi religi kita bisa masuk, yang kedua dari saintifiknya. Sainsnya kita suguhkan data-data itu. Jadi dari tadi kita sudah mengenal apa itu panen air hujan dan ternyata sangat bermanfaat sekali ya pemirsa. Jadi ilmu-ilmu dari Bu Ning ini sangat bermanfaat sekali bagi kita di sore ini begitu. Sebenarnya air hujan yang kita sia-siakan sekarang, mari kita manfaatkan sedemikian rupa agar menjadi air yang sangat bermanfaat tentunya. Dan ternyata selama ini kita yang membeli air pH tinggi, air yang di iklan luaran sana yang harganya tinggi ya gitu, ternyata kita bisa dapatkan gratis dengan memanfaatkan air hujan gitu. Dan air hujan yang intensitasnya deras dengan disertai petir itu air hujan terbaik kalau kita bicara pH serta kemurnian air gitu. Jadi kesimpulannya air hujan itu yang pertama itu kita abaikan ya Bu ya. Ya. Dan yang air hujan yang kedua dan ketiga kita biarkan dulu 10 sampai 15 menit karena agar tidak terkontaminasi dengan debu-debu di sana gitu. Baru kita manfaatkan. Jadi nanti selanjutnya bolehlah kita main-main atau kita hubungi Ibu Ning langsung yang belum jelas mungkin ya. Gitu. Siap. Jadi adakah yang mau Ibu sampaikan buat teman-teman Sampang di sana khususnya pecinta FPRB? Air hujan itu air yang berkah. Kalau kita manfaatkan, kita kelola dengan baik, akan membuat hidup kita lebih baik. Maka kenali, kemudian kita ajak bersahabat agar memberikan kemanfaatan untuk kita. Tapi ketika itu berkah kita abaikan, maka musibah yang kita dapati. Maka yang ingin kami sampaikan, mari raih berkah ini sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan kita dan kemaslahatan makhluk hidup secara menyeluruh. Ya, sebelumnya Bu, ini kayaknya ada pertanyaan deh dari kru, dari tim sukses kita nih Bu. Iya boleh Mas Mukhlis. Ini baru kali ini loh podcast yang nanya krunya. Iya. Tentu saja di FPRB. Iya, dan di Sampang. Iya. Lainnya belum. Yes, itu artinya sudah kritis sebetulnya. Buka krisis edukasi ini. Jadi pahamkan kepada masyarakat bahwa kondisi kita seperti ini nyatanya. Langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ajak masyarakat dan harus kita contoh nih, kasih contoh. Kalau kita bicara tentang semesta, kita bicara tentang penghidupan, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya air. Filosofi air itu luar biasa, bagaimana ketika Allah dalam penciptaan bumi ini yang pertama kali diciptakan adalah air. Artinya bahwa seluruh makhluk bergantung pada air. Baru tanaman, artinya tanaman bergantung sama air. Baru hewan bergantung sama tanaman dan air. Dan terakhir makhluk yang dibilang sangat mulia yang namanya manusia ini gitu, itu bergantung sama hewan, tanaman dan air.
maka harus dari sisi sentuh religinya, spiritualnya, tidak hanya kita bicara tentang casing atau secara fisik, karena ini penting, ya. Tunjukkan kepada masyarakat kondisi kita saat ini seperti ini. Inilah peran Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk menyampaikan secara utuh. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, contoni mereka, angkat isu kesehatan ke mereka. Kemudian tunjukkan hal-hal yang nyata. Nih loh, ketika hujan sebentar kita banjir kan? Ketika kemarau sebentar kita nggak ada air kan? Masa air kita beli gitu. Jadi musim hujan kehujanan, musim panas kebanjiran, musim panas Begitu nggak ada ya, air gitu yang tepatnya. Gitu Mas Mukhlis. Jadi kita memang harus bagaimana kita, yang paling penting adalah kita menjadi contoh bagi masyarakat kita. Itu penting banget. Karena ketika masyarakat itu, ya tadi konsepnya hanya 3M. Melihat, mengamati, kemudian meniru. Maka contoh nyata ini yang diperlukan oleh kita gitu. Bahkan ada istilah manusia bisa hidup tanpa makan, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Yes, gitu ya? dehidrasi tidak dihitung oleh hari, tapi dehidrasi dihitung oleh jam saja. Benar. Artinya bagaimana kita tidak akan bisa lepas dari air selama kita pahamkan kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air. Itu penting sekali. Dan kita, ini artinya kita belajar roso, Mas. Roso rasa kepada manusia ini bahwa kita ini sangat bergantung dengan makhluk lain gitu. Nggak bisa kita berdiri sendiri gitu. Terutama air ini. Oke. Luar biasa penjelasan dari Bu Ning alias Mungkin karena Bu Sri biasa di Wahyuni. luar ya. Biasa di luar, Tidak biasa di dalam. Ya. Jadi saya sangat ingin banget ya nanti teman-teman tangguh di Sampang ini, ayo harus segera memulai gerakan aksi nyata. Ya. Maka selanjutnya kami tunggu Renstra dari FPRB ini gitu. Jadi harus jadi tantangan nih buat FPRB ya. Iya, bagaimana kedepannya, nanti sosial medianya untuk menyampaikan pesan ini ke masyarakat, aksi-aksi nyata yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat, ini kuncinya. Semoga bisa mengikuti jejak sekolah Air hujan ini ke iya. depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur nanti di Sampang dipromotiri oleh FPRB ini menjadi pusat sekolah air hujan di seluruh Sampang, kenapa tidak? Gitu. Ya. Amin. Nah, doakan saja. Itu yang harus dicatat oleh FPRB, semoga bisa mengikuti jejak panen air hujan ini ya. Kan kita menuju masyarakat tangguh nih. Dan udah beberapa puluh menit, udah 30 menit lebih kita udah bincang-bincang ya Bu, gak kerasa ya saking asiknya kita berbicara ya Bu bisa ya. 24 jam nih kalau bicara air. Bisa 24 jam. Kita nginep aja Bu di sini aja nanti ya. Ada jadwal selanjutnya. Ada jadwal selanjutnya, luar biasa sekali Bu ini. Gitu. Jadi buat kalian semoga yang sebelumnya belum mengerti apa itu panen air hujan dan manfaatnya yang sangat luar biasa ini, kalian bisa mengerti dan sadar apa itu air hujan dan manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang sudah di penghujung acara, saya Gema Adania mohon undur diri dan Ibu Sri Wahyuni juga undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam air hujan, salam kemanusiaan.